Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat walafiat ya, penuh keberkahan. Jumpa lagi dengan Siti Badrasif. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjutkan kemarin tentang ini. Aman dan sehat menggunakan kontrasepsi. Hari ini hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023. Udah hampir selesai satu semester tahun ini. Oke, semoga target-target kita itu tercapai. Kita lanjut ya teman-teman semuanya. Setelah yang pertama, yang ke satu itu adalah tentang vasektomi. Ini tentang vasektomi, yaitu metode operasi pria untuk kontrasepsi. Nah, sekarang ya ini kemarin ini ya teman-teman. Nih, nah sekarang kita mau yang MOW. MOW metode operasi wanita. Nah, ini ada di halaman 4 dari buku Aman dan Sehat Menggunakan Kontrasepsi. Ini gambarnya teman-teman. Seperti ini. Nah, buku Aman dan Sehat Menggunakan Kontrasepsi ini dari 2018 ya. Kalau yang udah nonton dari awal mungkin sudah saya perkenalkan tentang buku ini. Baiklah, kita lanjut aja langsung ke yang ke ini, MOW. Nah, di mana MOW adalah metode operasi wanita atau disebut tubektomi. Ada loh lagunya. Nanti kalau udah selesai ya kita nyanyi ya lagu tentang tubektomi gitu. Ada juga. Nah, itu apa sih definisi tubektomi? Nah, kalau laki-laki vasektomi, kalau perempuan tubektomi. Nah, ini kan kayak gambar rahim kan seperti ini, gambar rahim tubektomi. Jadi enaknya mengingatnya seperti itu. Untuk perempuan itu tubektomi, kalau laki-laki itu vasektomi. Oke. Nah, ini kan bentuknya kayak T nih teman-teman. Tuh, T. Biar mudah. T tubektomi metode operasi wanita. Apa sih definisi dari tubektomi? Tubektomi adalah metode kontrasepsi dengan cara melakukan operasi yaitu mengikat atau memotong kedua saluran indung telur nih. Nih, ini dengan ini. Potong saluran indung telur. Terus definisi satunya itu adalah merupakan kontrasepsi yang efektif dan berlangsung seumur hidup. Jadi vasektomi yang sudah dijelaskan yang pertama dan yang kedua ini adalah kontrasepsi yang efektif yang bisa dilakukan satu kali dalam seumur hidup aja. Kalau mau rekanalisasi lagi, nah berarti satu kali aja. Satu kali berarti kalau rekanalisasi lagi disambungkan lagi kan, nah itu bisa. Jadi sifatnya itu tidak nanti dipotong lagi, enggak. Kalau udah dipotong ya udah diikat, dipotong diikat, nah itu udah berlaku sampai nanti gitu. Oke, berikutnya tentang cara kerjanya bagaimana nih? Cara kerjanya bagaimana teman-teman? Cara kerjanya adalah dengan mengikat dan memotong saluran indung telur. Sel telur yang dilepas indung telur tidak dapat bergerak ke saluran indung telur sehingga tidak dapat bertemu dengan sperma. Ya iyalah, salurannya dipotong, ditutup ya, ibaratnya apa? Selokan atau jalur air. Nah, udah ditutup ya udah, airnya kemana? Ya udah airnya tetap di situ. Nah, karena ini karena ini badan kita ya diserap oleh ini kita apa namanya tubuh kita lama-lama. Emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, tetap aman sehat. Gitu. Oke, efektivitasnya seperti apa? Nih, efektivitasnya tubektomi itu mencegah kehamilan 99,5%. Jadi lebih enak ini. 99,5%. Nah, ada bagian D itu adalah mitos dan fakta terkait tubektomi. Nah, apa sih mitosnya? Mitos yang selama ini salah
katanya dapat membuat wanita lemah, tidak bisa lagi kerja berat. Iya kok? Enggak, salah itu. Silang. Faktanya apa? Nih, faktanya. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Faktanya wanita yang sudah ditubektomi tetap bisa melakukan pekerjaan berat. Wanita hanya perlu beristirahat beberapa hari saja setelah ditubektomi, setelah dioperasi untuk kontrasepsinya tadi. Terus mitos yang kedua, mengangkat rahim wanita. Loh, kok bisa mengangkat rahim? Enggak, salah itu salah. Yang benar tidak mengangkat rahim wanita. Hanya mengikat atau memotong saluran indung telur. Ya iyalah, ini loh gambarnya. Kalau yang namanya rahim itu keseluruhan guys. Nih semuanya. Keseluruhan itu namanya rahim. Ini nih rahim nih. Terutama ini bentuk ini, vas bunga. Itu adalah keseluruhan. Loh enggak kok. Tubektomi itu cuma ini aja. Ini dengan ini. Ya gitu. Oke, mitos yang ketiga adalah menyebabkan menstruasi yang lebih banyak nih. Menyebabkan menstruasi yang lebih banyak. Enggak. Loh, salah. Nah, yang benar gimana? Yang benar tubektomi tidak menyebabkan menstruasi yang lebih banyak. Darah menstruasi berasal dari dinding rahim yang menyeluruh, sedangkan tubektomi hanya saluran telurnya yang diikat dipotong. Ya ini ya normal, sebulan ya normal seperti waktu di perawan dulu. Ya ini nggak kemana-mana waktunya men karena nggak ada sperma yang kesini, nggak terjadi pembuahan. Ya udah ini meluru gitu aja. Dia tidak akan menyebabkan banyak kok. Itu normal. Kalau banyak itu tanda tanya. Kalau habis dioperasi banyak itu tandanya mungkin ada sesuatu atau apa namanya yang tumbuh atau gimana, tapi ini enggak menyebabkan kok. Ada kok teman-teman kami teman-teman yang sudah KB pakai tubektomi ini aman sampai sekarang ya, lancar bahkan kegiatannya. Jadi kalau ada yang masih bertanya boleh di deskripsinya ya, boleh komentar di situ. Teman-teman kami banyak, bisa kami bersedia untuk membantu teman-teman semua tentang tubektomi ini. Kalau memang udah anaknya cita-citanya 3, kalau udah tercapai 3 dan pengen tubektomi, oke, kami bantu. Vasektomi juga kami akan membantu teman-teman PLKB, teman-teman provinsi, teman-teman di daerah-daerah ada, dari provinsi, dari pusat, provinsi, kota, sampai ke desa, insya Allah kami bisa membantu, siap membantu. Nah, selanjutnya tentang tubektomi ini, masih mitos nih teman-teman. Ini masih mitos, berarti mitos ke-4 yaitu dapat menyebabkan penambahan berat badan. Ya enggak, yang benar itu tidak menyebabkan tidak menyebabkan penambahan berat badan. Penambahan berat badan bersifat individual dan multifaktor. Perhatikan jenis dan jumlah asupan makanan serta perbanyak aktivitas fisik olahraga. Ya iya, logikanya begini. Teman yang sudah di tubektomi itu enak di badan, nyaman, mungkin secara psikologi sudah nggak memikirkan anak, maksudnya tambah anak atau gimana, tinggal beraktivitas rumah tangga, kan berarti secara psikologi tenang. Mungkin tanpa sadar akan mengkonsumsi banyak makanan lalu gemuk. Nah, itu berarti bukan dari tubektominya gitu. Ya itulah tadi mungkin dari asupannya. Nah, seperti itu. Oke, lanjutnya mitos kelima itu dapat menurunkan nafsu seksual atau libido wanita. Ya enggak lah, guys. Enggak mengaruh saluran ini telurnya kok yang diikat kok jadi itu yang mempengaruhi. Enggak banget. Itu yang benar nih, yang dicentang itu tubektomi tidak menurunkan nafsu seksual atau libido wanita, masih dapat melakukan hubungan seksual sama seperti sebelumnya, bahkan secara psikologi dapat merasa lebih nyaman melakukan hubungan seksual. Nah itu kayak gitu. Baiklah, ini masih banyak, bukan mau agak cepat aja ya. Ini tentang kelebihannya tubektomi itu apa? Kelebihannya sangat efektif mencegah kehamilan, mengurangi resiko kanker ovarium, tidak mempengaruhi proses menyusui, berlangsung seumur hidup.
Nah, berikutnya tentang keterbatasannya apa? Sebelum melakukan tubektomi perlu pertimbangan yang matang karena bersifat permanen kecuali dilakukan rekanalisasi. Tadi rekanalisasi adalah penyambungan ulang salurannya tadi, saluran telur tadi gitu. Tidak melindungi diri dari IMF termasuk HIV/AIDS. Ya iyalah, walaupun di tubektomi kalau maaf perilakunya HIV/AIDS hubungan badan dengan berbagai itu tidak satu pasangan aja ya bisa jadi kan. Terus keterbatasan lagi yaitu tentang setelah tindakan tubektomi harus beristirahat selama 2 sampai 3 hari dan tidak mengangkat beban berat selama 1 minggu. Ya iyalah, logikanya apa? Ini kan saluran nih, udah dipisah, udah diikat. Lah kalau ngangkat lah nanti tes gitu salurannya nanti jadi kebuka itu ikatannya begitu. Jadi istirahat dulu, nggak usah angkat-angkat dulu gitu. Oke, berikutnya yang G ini. Jadi kan E kelebihannya, F itu keterbatasannya ini. Terus yang G itu kriteria peserta yang diperbolehkan melakukan tubektomi. Nah, ini dia. Ditujukan bagi keluarga yang tidak menginginkan anak lagi. Jumlah anak sudah ideal, misalnya 3 itu boleh. Udah 2 juga boleh. Dan usianya sukarela, tidak dipaksa. Mendapatkan persetujuan suami. Dan dapat dilakukan pada wanita yang terinfeksi HIV/AIDS yang berisiko tinggi, baik yang sedang atau tidak sedang dalam pengobatan. Nah, itu boleh. Terus kriteria peserta yang tidak diperbolehkan melakukan tubektomi itu setelah persalinan antara 7 sampai 42 hari. Oh, nggak boleh setelah persalinan antara 7 sampai 42 hari itu nggak boleh. Karena beresiko, ya kan? Sedang mengalami masalah kewanitaan seperti infeksi atau kanker, penyakit radang panggul, kanker payudara, riwayat operasi perut atau panggul, memiliki masalah jantung, stroke, tekanan darah tinggi, kencing manis. Nah, jika memiliki masalah tersebut di atas, tubektomi ditunda sampai mendapatkan penanganan yang sesuai atau dipertimbangkan metode kontrasepsi lainnya. Oke, berikutnya tentang pemahaman yang ini, tentang pemahaman kemungkinan efek samping yang terjadi dan cara penanggulangannya ini, yaitu kurang dari jika tubektominya udah dikerjakan dan kurang dari 24 jam pasca tubektomi, pendarahan dari luka operasi ada. Jika sedikit biarkan saja, biasanya akan mengering sendiri. Jika banyak, segera ke fasilitas kesehatan. Gatal dan bentol pada kulit, ya seperti biasalah kalau habis itu kan dia ada bentol, gatal gitu. Hentikan pemakaian obat minum maupun oles dan segera fasilitasi ke kesehatan. Jika lebih dari 24 jam ada demam, nyeri perut hebat, bernanah di daerah luka, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang tubektomi. Teman-teman, jika memerlukan informasi bantuan apapun, silakan hubungin kami siap membantu dan semoga keluarga kita mencapai keluarga bahagia dan sejahtera, capai cita-cita kita untuk kemasyarakatan, untuk kebahagiaan kita semua. Oke, semuanya terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insya Allah. Bye-bye.